Kita pantau situasi paling baru langsung dari venue debat. Malam hari ini debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah yang Anda saksikan. Ini adalah visual dari pasangan calon nomor urut 1, yakni ada calon gubernur Andika Perkasa yang didampingi oleh sang istri untuk bersiap menghadapi debat kedua yang mengusung tema membangun infrastruktur dan ketahanan pangan. Kurang dari 1 jam lagi pasangan calon gubernur Andika Perkasa dengan Hendar Prihadi dan juga Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin ini akan beradu gagasan selama 2,5 jam untuk berbicara mengenai membangun infrastruktur dan juga ketahanan pangan. Keduanya sedang bersiap menuju nanti kurang dari 1 jam debat kedua akan berlangsung. Nah, di studio saudara malam hari ini kita akan panas dulu nih, panas dalam artian adalah kita akan memanaskan suasana jelang kurang dari 1 jam debat Cagup Cawagup Jawa Tengah akan berlangsung. Sudah bergabung malam hari ini ada tim pemenangan Andika Hendar, ada Pak Hendrawan Supratikno. Malam. Selamat malam. Pak Hendrawan. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Kemudian juga ada tim pemenangan dari Lutfi Yassin, ada Mas Dedi Ramanta. Malam Mas Dedi. Malam, Mbak. Oke, saya mau ke paslon nomor 21 dulu nih. Pak Hendrawan, sampai dengan sejauh ini di jelang debat kedua, mesin PDI Perjuangan sudah maksimal berjalan di Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan Andika Hendar? Masih bisa ditingkatkan lagi. Berarti belum sepenuhnya panas 100% nih? Sudah panas, tetapi kecepatan kan akan berevolusi. Oke, kecepatan itu termasuk juga didukung dengan katanya Bu Mega juga sampai-sampai harus turun gunung. Bila diperlukan demikian. Sudah tapi atau belum? Sudah melakukan konsolidasi tetapi belum dalam kampanye terbuka. Oke. Tanggal 25 Oktober yang lalu ya. Oke, kalau gitu dari pasangan Lutfi Yassin sendiri, Mas Dedi, kalau tadi Pak Hendar bilang ini mesinnya sudah panas tapi nanti akan ditingkatkan lagi. Kalau dari paslon nomor urut 2 nih, ini sudah maksimal belum? Karena kan koalisinya sangat besar. Selalu dalam pemenangan, kontestasi pemenangan, upaya untuk mendekatkan ke arah tujuan itu selalu diupayakan. Prinsipnya kalau di Jawa Tengah kita kolaborasi dari seluruh aspek, seluruh sektor, kemudian partai koalisi, tokoh, dan piranti-piranti pemenangan yang memungkinkan kita mencapai tujuan itu digalang. Dengan berbagai macam survei yang kita sudah baca itu menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa banyak potensi yang belum kita maksimalkan sehingga melalui sisa hari survei ini. Yang sangat sengit sekali ya Mas Dedi ya. Sisa hari ini kita punya kapasitas yang cukup besar sehingga kapasitas itu akan didaya maksimalkan semaksimal mungkin sehingga apa yang menjadi mimpi paslon ini dan juga harapan rakyat Jawa Tengah itu bisa diwujudkan. Mas Dedi, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita kembali lagi nih ke Semarang. Kalau tadi kita sudah melihat seperti apa persiapan dari Pak Andika dan juga sang istri untuk mendampingi. Kita lihat juga ini ada pasangan calon nomor urut 2, ada Pak Lutfi dan juga Gus Yassin, yang ini nampaknya tidak tegang, sangat kelihatan, tidak tegang begitu, kemudian santai karena memang ini juga debat kedua ya, artinya memang juga sudah mulai terbiasa belajar juga dalam berkaca di debat perdana, Mas Dedi. Ya, justru ketegangan itu banyak merugikan dan dalam hal apapun tentunya dalam setiap aspek penampilan kita ingin mengatakan politik itu ceria, kita ingin mengatakan politik itu bukan pertarungan ideologi dalam kontestasi pilkada ini pertarungan untuk gagasan, ide, dan kemudian kita jabarkan ke rakyat semuanya sehingga dalam seluruh aspeknya, baik itu yang pendidikannya tinggi, yang pendidikannya rendah, yang tidak bersekolah, mengerti apa yang kemudian kita mau cita-citakan. Dalam hal ini, Pak Lutfi dan Pak Taci Yassin akan menggarap seluruh aspek itu dan memeriahkan. Tanpa tekanan tentu saja ya. Memeriahkan dari mana ini seluruh nih, potensi pilkada semua sudah ini. Tahu ya. Dengan gagasan-gagasan yang lebih ringan sehingga kemudian politik itu ya tidak tegang, dia harus ceria, harus kolaborasi karena semua itu sedulur. Oke, tapi katanya ada tekanan dari mana nih maksudnya Pak? Tapi ini hanya konsekuensi dari pernyataan teman kita. Jadi politik yang penuh keceriaan, penuh spontanitas, menggalang kebersamaan melalui gotong royong ini kan sangat positif. Tetapi tidak dengan tekanan-tekanan dalam pengertian menggunakan aparat hukum, aparat ya kita semua tahu lah. Jadi kalau kekhawatiran itu dalam dimensi politik itu tidak terjadi. Itu wajar, tetapi meski juga didistribusikan dalam praktek
hukum yang konkret. Misalkan kegelisahan yang seperti Prof sampaikan tadi juga harus kemudian dimanifestasikan dalam misalkan dilaporkan segala hal yang menyangkut itu ke aparatur penegak hukum, ke Gakumdu, jadi netralitas itu sangat penting ya. Dan seterusnya. Jadi saya mau nanya dulu nih, kalau berarti Pak Hendrawan ini maksudnya ada bertanya-tanya kah pada saat terakhir-terakhir bertemu kritik terbesar misalnya Pak untuk demokrasi Jokowi kita, dan Pak Prabowo? Mbak Audrey, kritik terbesar dalam kontestasi demokrasi tahun 2024 ini adalah apa yang sering disebut regresi demokrasi atau demokrasi backsliding, ya. Ini semua sudah, itu sebabnya indeks demokrasi menurun, ya, indeks kebebasan menurun. Itu kan semua karena apa? Karena kita tidak memegang teguh konstitusi dan aturan main. Itu sebabnya selama kita committed ya untuk menjaga, memegang teguh, melaksanakan aturan main itu, saya kira bagus. Keceriaan, kebahagiaan, spontanitas itu muncul. Saya setuju sekali. Kita harus membangun pemilu yang damai, tertib, ya, yang penuh keceriaan. Tetapi sekali lagi jangan dikotori dengan manuver-manuver yang menggunakan aparat pemerintahan dan seterusnya, ya. Contohnya, misalnya, adakah sudah banyak beredar di medsos dan seterusnya lah. Masa perlu kami jelaskan lagi? Oke, mungkin yang ditakutkan tadi itu adalah pada saat ada pertemuan yang dugaannya mengumpulkan kepala desa dan lain sebagainya. Oh, itu sudah lama itu terjadi, ya. Ya, gini, kita ini pilkada ini masih menggunakan pola dan aturan undang-undang yang kita juga pernah lakukan di 2015, 2017, 2018, dan 2020. Aturan mainnya masih sama. Dan kita juga merefleksikan bahwa ada mungkin penurunan kualitas demokrasi secara nasional, terbukti dengan indeks demokrasi kita yang menurun. Tetapi aturan main itu masih sama, sehingga hal-hal yang kemudian hari ini dikhawatirkan itu tidak boleh kemudian menjadi prejudice, menjadi kemudian prasangka bahwa kita pasti akan buruk nih. Saya kira kita harus kemudian membangun bangsa ini melalui sikap optimisme. Aturan mainnya sudah ada, hukumnya sudah ada, segala hal yang menjadi prasangka itu harus dituangkan dalam bentuk laporan ke Badan Pengawas Pemilu, baik itu soal administrasi atau ke Gakumdu. Dan harus ada bukti juga gitu. Ya, tentu saja mengikuti soal itu. Yang pengumpulan kepala desa yang terakhir itu, yang digerebek apa ya? Oke. Ya itu kan menunjukkan bahwa fakta itu ada. Dan fakta itu kan speak louder ya, jadi fakta itu berbicara lebih keras. Itu sebabnya kita berharap masyarakat berani untuk menyampaikan hal-hal yang menyimpang dari aturan main bersama. Saya kira Pak Wasekjen setuju kan? Jadi ya, kalau ada hal-hal yang harus menyimpang ditegakkan dan, betul, tetapi sampai sekarang kan kita tidak bisa mengadili peristiwa, fakta itu berdasarkan keinginan kita. Betul. Harus setuju. ada pengadilan yang objektif, dalam hal ini Bawaslu. Sampai sekarang belum ada soal itu, soal putusan itu yang kemudian berdampak dan terkait tentang apakah terkait dengan tim sukses dan seterusnya. Karena kalau kita mengadili berdasarkan keinginan kita, maka kita tidak mendapatkan gambaran objektif atas peristiwa pilkada ini. Betul, kontestasi selalu membuat kita panas karena calon kita tentu ingin menang. Tentu, semuanya begitu. Tetapi kontestasi harus dilandasi pada satu optimisme bahwa kita tidak sedang bertempur untuk seperti perang dunia, tapi kita sedang kemudian membahas satu kerangka pemimpin yang tepat untuk memimpin daerah. Optimisme untuk menang, Mbak Audrey, tapi komitmen ya untuk tegak di atas aturan main itu yang penting ya. Jadi kalau optimisme semua optimis, sebab kalau tidak orang tidak akan masuk ke gelanggang kontestasi. Betul, Prof. Tapi optimisme juga harus diimbangi dengan realisme ya. Ya, tapi saya kira harus basisnya adalah saya kira objektif dan itu harus hukum yang bicara. Gitu. Yes, setuju. Jangan prejudice, hukum yang bicara. Oke, itu balik lagi ke hukum yang berbicara dan soal dari Bawaslu sendiri. Nah, kemudian kita juga bergeser nih soal elektabilitas. Terakhir kita Litbang Kompas sudah mengeluarkan. Nah, kalau dari Kim Plus nih yang mengusung paslon nomor urut 2 dengan kehadiran dari paslon nomor urut 1 yang kemudian unggul sedikit, ya bisa dikatakan sedikit lah ya seperti itu. Nah, sebenarnya apa nih evaluasi? Karena kan ini koalisinya gemuk sekali, kemudian berhadapan dengan PDI Perjuangan yang sendirian. Ya, kita berterima kasih survei itu memberikan catatan, koreksi kepada kami
bahwa kami masih ada beberapa kekurangan, begitu kan. Meskipun dengan beberapa keunggulan yang kita punyai karena partai koalisi besar, kemudian juga tokoh-tokoh yang terlibat juga banyak, tapi selisih pun dalam masih margin error kan. Jadi 0,8% yang lebih unggul itu tandanya menjadi kritik bagi kita untuk menyusun perubahan-perubahan. Dan itu juga yang membuat tetapi Pak Lutfi ini akhirnya bertemu dengan Pak Jokowi nih, Sowan? Saya kira mereka bertemu kan jauh sebelumnya juga sudah sering bertemu. Okay. Masih waktu Kapolda juga sering bertemu toh. Termasuk juga dengan Pak Prabowo? Saya kira kita persisnya pertemuan tokoh politik itu pertemuan yang biasa di Republik ini. Okay. Itu kan? Saya kira kalau kemudian Pak Andika punya jadwal ketemu Pak Presiden, saya kira juga pasti akan dikasih. Saya mau tanya dulu kalau gitu ke Pak Hendrawan. Sebenarnya ini ada kan soal inisiatif aja kan? Inisiatif katanya tuh Pak Hendrawan, sebenarnya ada inisiatif juga nggak sih dari paslon nomor 1 untuk bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo? Jadi saya setuju bahwa pertemuan silaturahim antar tokoh politik itu hal yang biasa. Menjadi tidak biasa ketika terjadi misalnya stagnasi elektabilitas atau sudah bekerja 9 bulan lebih duluan kok angkanya masih seperti itu, bahkan sudah di-cross, disalib. Jadi mungkin minta doa restu, kalau ada ubo rampe misalnya tambahan, itu biasa juga. Jadi tapi sejauh pengetahuan saya, paslon kami ini lebih sibuk untuk meyakinkan masyarakat bahwa kejujuran itu lebih penting ya dari semua janji-janji. Ya itu sebabnya kita lihat gaya Pak Andika itu kan sangat tidak mengobrol janji. Artinya tidak penting untuk tidak mengobrol janji. Tidak ada misalnya ngopi gratis, angkot gratis. Karena dia menyadari betul. Tapi kan dengan reputasi, orang yang reputasinya jelek itu pasti kalau bicara itu banyak janji. Tapi kalau orang yang reputasinya baik, ya dia menunjukkan kejujuran, ketulusan itu orang percaya. Pak Hendrawan, ini yang saya kira spontanitas seperti ini ya. Dawai hati pemilih ini yang sedang kami upayakan untuk bangkit di tengah-tengah konstelasi politik yang mungkin sekali lagi diwarnai dengan berbagai hal yang tidak kita harapkan. Berarti artinya apakah sebenarnya bertemu dengan tokoh-tokoh politik yang disegani itu kurang diperlukan? Jadi artinya itu lebih banyak selalu terjadi, selalu terjadi. Itu sebabnya kan sowan ke tokoh ulama, sowan ke kampus-kampus, sowan ke kadin, ke pengusaha. Itu biasa dalam politik, tetapi tidak dibungkus dengan ya sekali lagi atau tidak dalam momentum yang bisa ditafsirkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang berbeda gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar sebenarnya peran dari tokoh-tokoh politik besar ini dapat mendongkrak elektabilitas jelang pemungutan suara 27 November nanti, khususnya untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Kami kembali bersama Kompas TV, tetaplah bersama kami saudara. Saudara, saat ini moderator Kompas TV yakni ada Niti Anissa dan juga moderator dari Kompas TV juga ada Tifal Solesa ini sedang bertemu atau memberikan arahan begitu ya kepada masing-masing pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Ini yang Anda saksikan adalah menyempatkan diri untuk kemudian berbincang sejenak jelang debat kedua dari pasangan calon nomor urut 2 Lutfi dan juga Gus Yassin, dan nanti juga pasti porsi yang sama ini akan kedua moderator ini akan lakukan kepada pasangan calon nomor urut 1 Andika Hendar Prihadi, tapi mungkin memang karena saat ini yang ditemui paslon nomor urut 2 nanti baru kemudian menyusul ke pasangan calon nomor urut 1 Niti Anissa dan juga Tifal Solesa akan bertemu dengan kedua pasangan calon sebentar lagi saat mau mulai debat kedua yang pada malam hari ini akan membahas soal membangun infrastruktur dan juga ketahanan pangan. Nanti debatnya akan berlangsung selama 2,5 jam dengan format yang kurang lebih sama dengan debat perdana. Kita kembali lagi ke Jakarta, saudara, masih bersama saya ada Pak Hendrawan Supratikno dan juga Mas Dedi Ramanta. Saya balik lagi ke pertanyaan kepada Bapak-Bapak. Sebenarnya seberapa penting sih peran dari tokoh-tokoh sentral politik nasional ini dapat mendongkrak elektabilitas di sisa-sisa masa kampanye pasangan calon gubernur Jawa Tengah
untuk paslon nomor urut 1 dan juga 2, Mas Didi? Iya, saya kira sangat penting. Beliau-beliau yang ditemui semua tokoh itu pada hakikatnya punya daya pengaruh ke pemilih. Kemudian semua tokoh juga terbukti mereka punya elektabilitas. Pak Presiden terpilih ketua Partai Gerindra. Partai Gerindra juga mendapatkan banyak kursi di Jawa Tengah. Pak Jokowi presiden terpilih 2 kali dengan relawannya juga begitu banyak. Sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Lutfi ketemu Presiden, ketemu Pak Jokowi itu sebagai bagian selain kemudian juga berdiskusi soal-soal bagaimana Jawa Tengah maju ke depan, tentu juga ingin mendapatkan nasihat bagaimana kemudian berkontestasi dalam pilkada. Yang kedua, kita perlu ingat juga bahwa gubernur itu kan sebenarnya wakil pemerintah pusat dalam konstruksi undang-undang pemerintah daerah kita, PP 33 tahun 2018 itu kan. Karena wakil pemerintah pusat, gubernur itu, maka nggak ada salahnya semua calon itu berkoordinasi dalam hal ini, bertukar pikiran terkait dengan persoalan-persoalan Indonesia ke depan, khususnya untuk Jawa Tengah. Sekali lagi bahwa komunikasi politik dengan seluruh tokoh, saya kira tidak hanya yang sekarang duduk pemerintahan, Pak Lutfi juga membangun komunikasi dengan banyak tokoh supaya kemudian mendapatkan masukan. Prinsipnya Indonesia ini harus kolaborasi. Kalau sendirian nampaknya tantangan kita berat ke depan, maka kolaborasi itu jawaban yang penting untuk melangkah menuju Jawa Tengah lebih baik. Oke, diperlukan kolaborasi bersama juga dengan tokoh-tokoh politik nasional. Kalau dari pandangan di paslon nomor urut 1, Pak Hendrawan, seberapa penting? Setuju, sangat penting. Bahkan dulu puluhan tahun yang lalu sudah muncul ide atau gagasan Jawa Tengah Incorporated. Jadi bagaimana membangun persatuan, kekuatan yang sinergistik seluruh komponen masyarakat Jawa Tengah. Jadi budayawan, kami keliling bahkan. Kami sempat keliling saat itu Pak Gubernur Mardianto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami keliling Semarang, Solo, Purwokerto dan seterusnya mengajak kampus-kampus tempat untuk memberikan kontribusi bagaimana membangun Jawa Tengah Incorporated. Di Semarang ada budayawan Darmanto Yatman, ya Pak Budi Darmawan, dan banyak sekali. Dan ini bagus, ulama juga dilibatkan, cendekiawan dilibatkan. Ini penting sekali Mbak, karena bagaimanapun tokoh-tokoh ini kan menjadi panutan masyarakat. Mereka memiliki pengikut yang banyak, dikagumi oleh banyak kalangan. Itu penting, itu sebabnya itu yang juga dilakukan oleh Pak Andika dan Hendrar, ya, untuk terus-menerus menyapa masyarakat, masuk Jawa Tengah cukup luas ya, 35 kabupaten kota, 500 sekian kecamatan, 7.800 desa kelurahan. Tapi gak gentar dengan paslon nomor urut 2 ini yang menempuinya justru ibaratnya bisa kita bilang nomor satunya lah ya, nomor wahid. Jadi begini, kami tahu paslon nomor 2 ini bergerak lebih awal karena memang kita harus akui Pak Lutfi kan sebelumnya menjadi Kapolda di Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Dan dengan ekspektasi bahwa dia dicalonkan, dia sudah bergerak jauh lebih awal. Ya, ketika kami masih belum siap apa-apa, balio-balionya sudah dipasang ya dan seterusnya. Tetapi kami menganggap ini kan satu pacuan ya. Kami yakin masyarakat semakin dewasa, pacuan atau race of reputation, pertarungan reputasi. Itu sebabnya orang yang reputasinya baik harus kurang janjinya. Orang yang banyak janji itu logika teori itu reputasinya kurang bagus. Coba kalau Anda bertemu dengan orang janji-janji malah agak ya Anda menahan diri kan. Tapi kalau orang yang Anda temukan adalah orang yang reputasinya baik tanpa janji, dengan sinyal-sinyal kebatinan aja sudah cukup gitu loh. Oke. Jadi itu Audrey, jadi kami berusaha menggalang spontanitas itu, gotong royong. Oke, Mas Dedi, kita sedikit masuk Pak Hendrawan, sedikit masuk ke subtema nih. Kalau soal infrastruktur dan ketahanan pangan mungkin juga ada modal dari Pak Ganjar begitu ya. Maksudnya adalah sebelumnya Gubernur Jawa Tengahnya adalah Pak Ganjar. Nah sebenarnya ini menjadi satu keuntungan juga nggak? Atau satu sisi juga menjadi satu ancaman Mas Dedi? Bukan ancaman ya, dalam artian adalah ya mungkin. Gini, kita kan bilang bahwa Indonesia itu kolaborasi, Indonesia itu pasti keberlanjutan. Apa yang dibangun periode sebelumnya oleh Pak Ganjar dan Pak Taj Yassin sebagai satu pasangan, kemudian sekarang Pak Taj Yassin bersama Pak Lutfi sebagai satu pasangan, sementara PDI mengusung calon yang
Mas Dedi, lain gitu. Punten sebentar kita lihat lagi ya Pak Hendrawan ya, kalau tadi kan moderator Nitya Anissa dan juga Tifal Solesa sudah menemui pasangan calon nomor urut 2 Pak Lutfi dan juga Gus Yasin. Nah sekarang moderator Nitya dan juga Tifal ini sedang menemui pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi atau Mas Hendi. Jadi kedua porsinya ini sama-sama menemui jelang debat kedua, mungkin agak berbicara soal masalah teknis atau juga mungkin ya biar kedua pasangan calon ini tidak tegang lah ya, biar nanti penyampaian soal masalah infrastruktur dan juga ketahanan pangan benar-benar bisa menjadi strategi dan juga gagasan yang kemudian masyarakat yang melihatnya pun bisa kemudian saling lebih mengenal lagi kedua pasangan calon sebelum nantinya menentukan pilihan di tanggal 27 November. Kita lanjutkan lagi Mas Dedi. Ya, jadi sekali lagi pasti temanya keberlanjutan. Karena Pak Yasin itu kan dulu wakilnya Pak Ganjar. Oke. Mereka bekerja kan bersama-sama membangun Jawa Tengah yang hari ini kita lihat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kan begitu. Jadi masing-masing berimbang nih ya. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentunya yang menjadi kekurangan akan menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan ke depan. Makanya kemudian kita meski mengkampanyekan program, kampanye menyampaikan visi misi mengajak orang itu bukan berarti kemudian janji-janji omong kosong. Politik itu pada dasarnya adalah menyampaikan soal janji politik. Oke. Ya kan? Kalau kita tidak mau berjanji berarti kita akan diam saja. Kan nggak mungkin, berarti harus berjanji dalam pengertiannya, janjinya diuji oleh publik. Dan kemudian publik menguji, kalau kita tidak ingin diuji pendapat kita tidak lagi berkampanye, kita berdoa. Dan ujinya ini termasuk di debat kedua ya Mas Dedi ya? Ya, makanya kemudian dalam alam pikir demokrasi modern justru politisnya harus punya program. Program itu pasti identik dengan janji. Oke, lalu bagaimana dengan pasangan calon nomor urut 1? Tetaplah bersama kami pasti. saudara. Bersama kami di jelang debat publik kedua pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Nah tadi kalau Mas Dedi sudah menyampaikan bagaimana nanti kira-kira kurang lebih lah gagasan mengenai infrastruktur dan juga ketahanan pangan yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Kalau dari nomor urut 1 Pak Hendrawan? Ya jadi infrastruktur dan ketahanan pangan ini kan kita harapkan menjadi game changers ya, pengubah permainan. Jadi artinya tanpa memiliki infrastruktur yang memadai ya, kita tidak bisa mencapai satu kemajuan yang berarti ya. Dan kita semua tahu penyakit infrastruktur kita kan, kita sudah tahu ya, kualitas infrastrukturnya agak buruk, banyak kasus korupsi ditemukan di dalam pembangunan infrastruktur. Nah kalau soal ketahanan pangan, Jawa Tengah adalah daerah yang potensial sekali untuk menjadi penopang kebutuhan pangan untuk dua provinsi di kanan maupun di kirinya. Itu sebabnya ketahanan pangan ini menjadi perhatian yang serius ya. Dan Jawa Tengah ini memiliki areal pertanian yang sangat potensial. Koridor-koridor pertanian di daerah Klaten, Grobogan, Kebumen dan seterusnya itu sangat potensial. Itu sebabnya menarik sekali perdebatan kita malam hari ini. Kita ingin melihat gagasan-gagasan yang terbaik, tetapi sekali lagi jangan menjanjikan hal-hal yang hanya ada di surga. Itu yang disebut, kalau dalam teori itu disebut nirvana economics, ilmu ekonomi nirvana, surga. Ya, hal-hal yang dibicarakan di luar kemampuan kita. Ya, bahkan negara maju pun tidak mampu. Jangan berbicara seperti itu. Jadi kita membuat program-program yang realistis, ya, karena janji-janji itu harus bisa ditepati. Jangan sampai ada pikiran bahwa orang kan daya ingatnya pendek. Itu sebabnya mari kita gabrul, berjanji seenaknya hari ini, toh 2 minggu lagi orang sudah lupa. Tidak boleh begitu. Karena kita ingin melakukan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Mencerdaskan, meningkatkan IQ politik masyarakat. Oke, karena ini juga bisa di debat ini pasti akan terekam nanti di terutama pemilih muda yang kemudian biasanya akan menghadirkan kembali perdebatan ini di ruang media sosial untuk sama-sama saling memperlihatkan bagaimana keduanya saling beradu gagasan jelang pemungutan suara di 27 November nanti. Kalau gitu Mas Dedi, satu kalimat dong untuk pasangan calon nomor urut 2 nih di detik-detik menjelang debat kedua ini nih. Inspirasinya pasangan nomor 2 itu ada 3P ya, people, planet, dan Pancasila. Nah, artinya soal people berarti soal rakyat, bicara soal mengatasi soal kemiskinan, soal pengangguran, menambah lapangan kerja.
meningkatkan sumber daya petani, soal planet ini soal perubahan iklim, kita harus kemudian sangat dan harus peka terkait dengan perubahan iklim ini karena ini sudah kita alami dan sudah kita rasakan akhir-akhir ini. Yang terakhir soal Pancasila. Jadi ini jadi sumber inspirasi, kita harus menjadikan teladan keberagaman, toleransi dan kemudian menjadikan nilai-nilai dalam Pancasila itu sebagai sumber dari proses kita berdinamika untuk memajukan bangsa khususnya Jawa Tengah. Saya kira gitu. Kira-kira nanti pada saat sekarang ini adakah tokoh-tokoh politik yang kemudian juga akan mendampingi Pak Lutfi terutama soal spesifik mengenai tema debat malam hari ini? Saya kira saya belum dapat informasi pasti ya, tapi saya kira dengan jaringan yang begitu luas dan juga banyak kolaborasi yang sedang dikerjakan, saya kira banyak teman-teman juga akan terlibat di debat malam ini, saya kira. Oke, kalau dari paslon nomor 1, Pak Hendrawan, kira-kira siapa nih tokoh politik yang akan dibawa malam hari ini? Saya tidak tahu persis ya, karena daftarnya panjang, tetapi kadang-kadang di menit-menit terakhir tidak muncul, Mas. Itu selalu terjadi seperti itu. Tetapi yang saya lihat di daftar timnya itu cukup lengkap ya, cukup banyak ya. Tetapi saya senang bahwa cendekiawan dari Universitas Diponegoro, UNS ya, terus dari Unsud dan seterusnya, dari UKSW Salatiga, ada yang ikut, saya kira bagus itu. Oke, boleh dong 1-2 kalimat Pak Hendrawan, ini di jelang detik-detik terakhir nih sebelum memulai. Jadi bagi kami, prinsip kami, baik tidak cukup apabila lebih baik dimungkinkan. Good is not enough when better is possible. Itu sebabnya apa yang sudah menjadi modal sosial di masa lalu, capaian Pak Ganjar dan Pak Taji Yassin, saya kira akan menjadi modal awal bagi paslon siapapun yang nanti akan menang ya untuk meneruskan melanjutkan pembangunan ke depan. Tapi di sisa waktu yang ada setelah nanti ada debat ketiga yang terakhir, kemudian nanti ada kampanye akbar, nih mengejar bagaimana nih caranya mengejar ketertinggalan untuk mencapai hasil yang maksimal agar meyakinkan pemilih, karena kan dari survei Litbang Kompas ada sekitar 40 lebih yang belum yakin nih harus memilih siapa nih. Jangan sampai mereka tidak memilih, jangan sampai juga salah memilih. Saya kira itu bagus ya, justru ini golongan muda yang kemudian sedang... Ini bagusnya gimana nih? Bagus sebagai masukan buat kami, artinya golongan muda sedang gelisah untuk mencari informasi sedalam-dalamnya, belum memutuskan kemudian pilihan politiknya, dan itu baik buat demokrasi. Artinya benar-benar ingin menggunakan hak pilihnya ya? Artinya tinggal menjadi tantangan utamanya kami untuk kemudian menjangkau mereka, baik secara indrawi ya, datang diskusi, baik juga dengan rasionalisasi program-program, dan juga biasanya dikalibrasi dengan rasa kan, nah, kita akan mendekatkan itu. Tapi saya kira cerdas itu penting, pemilih cerdas itu, tetapi kita juga butuh teman-teman juga karena tentu saja keberanian itu juga penting. Kita akan menawarkan gagasan-gagasan dengan segala resikonya, tapi rasionalisasi dan juga dikalibrasi dengan rasa. Audrey, tapi yang menarik justru kalau dari survei Litbang Kompas itu yang usianya agak tua justru yang masih belum memilih ya. Yang lebih muda, yang di bawah 28 tahun kalau tidak salah itu justru sudah memberikan pilihan. Jadi yang tadi belum memutuskan justru yang usianya justru agak... Artinya apa tuh dilihatnya Pak Hendrawan kalau gitu? Ya artinya berarti semakin matang orang, semakin dewasa, semakin memiliki banyak pengalaman, jam terbang, dia tidak tergesa-gesa memutuskan pilihan. Ini bagus saya kira. Itu artinya pendidikan politik, ya suka atau tidak suka, semakin hari semakin bisa diterima lah, diresapi oleh masyarakat. Termasuk juga dengan penentuan debat ini, siapa yang paling perform yang kemudian bisa meyakinkan itu yang akan dipilih. Kalau gitu? Pengaruh debat terhadap pilihan orang, saya tidak tahu persis berapa persen, ya. Tetapi tetap berpengaruh. Mas Dery? Oh ya, saya kira alam politik kita kan juga mengalami banyak perubahan kan. Kira-kira 20 tahun yang lalu pasokan informasi terbatas, sekarang pasokan informasi berlimpah. Semua bisa mengakses. Tentunya orang punya kebutuhan yang lain untuk kemudian diyakinkan bagaimana memilih paslon yang ada itu. Sehingga menurut kami survei itu juga bukan kemudian final, ini masih ada sekian puluh hari lagi, semua kreativitas yang tanpa batas itu bisa dikerjakan. Artinya masih punya peluang untuk kemudian mendalami, menyelami, berdinamika dengan golongan-golongan pemilih yang belum
memutuskan Oke. pilihannya. Mas Dedi, Pak Hendrawan, kalau tadi kan kita berbicara seberapa penting sebenarnya tokoh politik nasional ini kemudian bisa membantu juga untuk menggait pemilih di Jawa Tengah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan mungkin menggait dengan para artis begitu yang saat ini juga sedang dilakukan di beberapa calon gubernur, katakanlah di Jakarta misalnya atau di tempat-tempat lainnya. Setiap parpol sekarang sudah memiliki artis ya. Saya lihat anggota dewan dari setiap partai itu sudah ada sejumlah nama artis. Jadi wajar saja kalau artis-artis itu dilibatkan. Hanya memang kalau Tapi saya lihat pengaruh nggak tuh? paling tidak untuk menyedot penonton sangat berpengaruh. Ya. Hanya memang Mbak artis dangdut ini kalau untuk acara-acara yang sifatnya massal begitu lebih mudah menarik orang ya. Kalau lagu-lagu serius mana ada orangnya, tapi kalau joget dan seterusnya kan. Oh berarti artinya hanya sekedar untuk menggait agar misalnya kampanye-kampanye besar mereka datang. Bisa untuk yang mereka memiliki. Bisa merubah. Yang berkecimpung di politik yang mereka bagus. Bisa menyampaikan gagasan yang sulit dengan cara-cara yang lebih populer. Dan artinya bisa memengaruhi juga atau meyakinkan pemilih di Jawa Tengah. Saya kira ya pasti, karena kan banyak artis juga terpilih. Kan mereka juga punya pemilih, mereka punya metode bagaimana meyakinkan orang untuk memilih, mereka punya visi. Artinya para artis termasuk di dalamnya sekarang menjadi tokoh itu punya kemudian dimensi spesifik yang bisa kemudian dikolaborasikan dengan paslon untuk kemudian meyakinkan yang belum punya pilihan ini. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Hendrawan dan juga Mas Dedi. Ini kan ada yang menganalogikan ini pilkada di Jawa Tengah ada yang bilang ada rasa pilpres lah begitu ya. Maksudnya ini pertarungan juga karena ini merupakan kandang banteng kan. Pertaruhan juga buat PDI Perjuangan untuk apakah nanti paslon nomor urut 1 menang atau enggak, Pak Hendrawan? Pertanyaan itu tentu kami jawab pasangan calon nomor 1 yang akan menang. Sama dengan kalau ditanyakan ke Dedi juga pasangan calon nomor urut 2. Baik. Ya, tetapi yang jelas ini kami berharap betul-betul a friendly game. Permainan persahabatan ya. Toh meskipun tadi di Audrey mengatakan sepertinya ini pertarungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi, tapi percayalah. Baik. Ini untuk kami. Singkat saja Mas Dedi karena sebentar lagi udah mau jalan. Oh iya, saya kira kita optimis kita menang. Baik. Kemudian ini karena serentak, jangan kemudian kita mengatakan ini rasa pilpres enggak juga. Banyak tempat-tempat lain juga sedang. Mas Dedi? Oke, Mas Dedi, Pak Hendrawan terima kasih. Kita sekarang ini langsung saja ya menyaksikan debat kedua untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah 2024.